Halo teman-teman, beberapa waktu yang lalu gue sempat bikin video tentang Rails 8, yang mana Rails 8 ini fokus ke no build sama no pass. Jadi tujuannya itu no build, jadi kita vanilla Rails aja gitu, kita nggak perlu nge-build pakai build JavaScript ekosistem kayak Webpacker atau WS Build atau Feed dan lain-lain gitu ya. Jadi kita pas begitu bikin Rails aplikasi yang baru, terus kita bisa langsung deploy aja gitu, nggak perlu nge-build. Nah terus juga no pass, pass itu platform as a service. Jadi kita nggak usah harus deploy itu pakai Vercel atau Fly.io atau Render. Jadi dari Rails 8 ini kayak lu sebagai developer, lu coba dah deploy sendiri, entah itu pakai hardware atau misalkan pakai VPS. Nah, kemarin gue sempet beli VPS itu ya, gue pengen iseng-iseng coba deploy Series 8. Nah, terus ini gue ada udah gue deploy ke production scaffold block seperti biasa gini. Nah, tapi sekarang gue pengen coba untuk nambahin satu buah gem yang namanya itu CSS Zero. Nah, CSS Zero ini itu merupakan CSS ya, starter kit untuk Ruby on Rails. Terus kita di situ bisa mikirnya no build tapi Tailwind CSS gitu. Jadi kita bisa nulisin kelas yang mana kayak Tailwind CSS tanpa harus nge-build sama sekali. Nah, ini sejalan atau align sama Rails 8 ya. Jadi no build gitu. Oke, kita coba dulu buka codingannya. Coba di sini coba buka ya. Terus kita coba jalin servernya. Jalin server, kita buka di sini localhost 3000. Terus endpointnya tambahin blocks. Nah, ini kayak gini. Sama kayak di production. Nah, sekarang gue pengen coba install si CSS Zero. Jadi kita copy aja di sini atau kalau gue biasanya pakai gem file ya. Gem file di sini. Terus di mana di atas aja di sini ya. Kita tambahin nih. Namanya itu gem CSS Zero. Kita save. Sesuai instruksinya CSS Zero. Terus kita tinggal bundle. Kita stop dulu, kita bundle. Dia bakal ngebundle gitu ya, ngedapetin si gemnya. Habis gemnya dapet, sekarang saatnya kita install. Nih ya, kita install, paste ke sini, install. Jadi dia nambahin banyak file ya, ada di app assets, terus style sheet, base dan lain-lain banyak. Terus dia juga ngeforce nih di bagian layout application. Oke, mari kita cek application HTML apa yang ditambahin. Nah, dia nambahin ini nih, dia nambahin semua, nge-include semua style sheet di sini. Terus juga dia nambahin ini nih, ada header layout. Nah, kalau teman-teman lihat ini percis kayak Tailwind CSS ya. Jadi nambahin font bold dan lain-lain. Terus ini buat si headernya Vanilla Rails. Tuh, terus juga mainnya di sini tambahin kontainer yield. Kalau gini artinya seharusnya sekarang kita di sini kalau kita refresh ya, kita jalin dulu tapi servernya. Jalan server. Ini kalau yang di localhost ya, kalau kita refresh berubah. Nah, kan berubah nih. Nah, jadi udah kepasang nih ya si CSS Zero-nya. Sekarang misalkan kita pengen coba update ya index HTML di blog saja. Di sini kita coba pengen tambahin kelas, misalkan apa ya contohnya? Contohnya kita lihat di sini, misalkan ini teks HTML font bold. Oke, tambahin di sini, kita tambahin 2 XL ini, kita save. Kalau kita balik ke sini, kita refresh. Nah, ini udah berubah ya. Nah, perubahan ini kan ngeubah si style sheetnya ya. Nah, sementara di si gemnya itu dia itu bilangnya no build. Jadi kita nggak perlu nge-build pakai ESLint, pakai Feed, pakai Webpacker dan lain-lain. Kita bisa langsung deploy. Nah, sekarang gue pengen coba untuk langsung deploy aja nih ya perubahan yang di sini ke production. Tapi sebelum itu gue biasanya nge-commit dulu ya. Gue commit dulu nih get m at css zero game. Udah di commit, gue baru deploy. Kamal deploy. Kita tunggu. Nah, ini lagi mau proses nge-deploy ya. Masukin passwordnya dulu.
Ini sebenarnya bagusnya nggak pakai password kayak gini ya, jadi harusnya pakai apa namanya, private key gitu. Nah cuman gue belum setup waktu itu. Ini ada error, cloud connect. Oh lupa gue, dockernya belum jalan. Jalanin dulu dockernya. Ntar ya, oke jalan dockernya, running, sip. Sekarang kita coba lagi, deploy. Masukin lagi nanti passwordnya, kalau misalkan belum pakai apa, belum pakai apa sih namanya, lupa private key gitu. Ya private key nanti harus di setup lah biar lebih bagus. Cuman karena gua kemarin iseng-iseng belum di setup, masih pakai password, masih ngetik gitu. Oke, jadi ini lagi proses deploy. Kita sabar aja, tunggu sesuai dengan perintahnya di sini. Nanti ekspektasinya apa? Ekspektasinya ini yang di localhost ini bakal ke-implement langsung di si production tanpa harus kita nge-build pakai ekosistemnya JavaScript. Entah itu pakai Vite, Webpack atau yes, build dan lain-lainnya gitu, dan rank-rankannya lah. Jadi nanti ekspektasinya langsung di production kayak gini. Kita tunggu dulu ya. Oke, itu banyak. Sambil nunggu ini gue coba pause dulu, nanti akan gue lanjut kalau misalkan udah beres. Oke, jadi ini udah beres nih ya. Totalnya berapa nih? 308 detik lah ya. Sekitar beberapa menit. Kayaknya ini tergantung internet. Di internet di rumah gue itu yang 10, yang berapa? 30 Mbps, cuman ya gitulah. Namanya juga ISP-nya yang sangat terkenal, jadi ya wajar aja gitu ya. Oke. Oke, kita skip ngomongin itu, kita lanjut dulu ini. Berarti ini harusnya udah ke deploy, terus ekspektasinya di production ya. Kalau misalkan kita refresh, ini nanti akan sama persis kayak yang di localhost. Jadi nanti background jadi hitam. Terus juga nanti si blocks-nya dan lain-lain itu bakal kayak gini ya. Oke, kita coba langsung refresh aja. Berhasil ya. Jadi kita nggak perlu apa namanya, kita nggak perlu nge-build pakai Vite, pakai yes build, pakai Webpacker, terus kita bisa langsung styling aja gitu ya, pakai si CSS0. Terus nanti kita habis styling, nggak usah bingung-bingung nge-build, kita langsung deploy aja pakai Kamal, dan ini langsung berhasil. Ini kalau misalkan koneksi internet cepat mungkin cuman nggak sampai berapa menit gitu ya, mantep lah pokoknya gitu. Oke, jadi segitu dulu video kali ini. Video pas gue setup VPS-nya belum gue liatin sih sebenarnya, belum ada rencana buat bikin juga gitu ya. Jadi semoga dari sini ada insight membantu. Discuss di comment section di bawah boleh. So stay tune terus, salam programmer best friend.